Selamat sore Ibu-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali walaupun melalui Zoom. Kita tetap tidak mengurangi sukacita kita ketika kita mau datang kepada Tuhan. Mari sebelum kita masuk di dalam doa, mari kita memuji Tuhan dari PPR 2 nomor 17. Ku bernyanyi tentang Yesus. Hatiku penuhlah kirang. Maaf ya. Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan pada sore hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk bersekutu pada sore hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan bukakan hati kami Tuhan, supaya kami terbuka bagi pujian-pujian kami. Kami juga terbuka pada pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menjadi tanah yang subur yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Eliata yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga pemberitaan firman pada sore hari ini adalah benar-benar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami semua yang hadir pada sore hari ini. Tuhan memberkati setiap puji-pujian kami dan doa-doa juga yang akan kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan rangkaian persekutuan dari awal hingga akhir di dalam pimpinan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan pujikan kembali pujian dari PPR 1 nomor 84, ada damai dalam jiwaku. Kita tahu bahwa dalam keadaan saat ini tidak mudah bagi kita ibu-ibu untuk menjalaninya, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita
Dan damai sejahtera Tuhan senantiasa dilimpahkan buat kita ketika kita boleh bersandar terus kepada Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Ada damai dalam jiwaku, aku bersukaria, rasa syukur kamu diselamatkannya. Ada damai Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Bernyanyi dalam jiwaku, penuh sekali panggilan, karena Yesus memang Rajaku, penuh kasih sayang. Ada damai Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Berkat memenuhi jiwaku, berharap beriman, berlindung pimpin hidupku, sepanjang perjalanan. Ada damai Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Bernyanyi dalam jiwaku, penuh sekali dan kirang, karena Yesus memang Rajaku, penuh kasih sayang. Ada damai Tuhan, ada damai dalam jiwaku, karena darah Yesus telah menyucikan, jadi damai hatiku. Ada yang mau bersaksi, ibu-ibu? Saya mau bersaksi sedikit ya, ibu-ibu, sambil menunggu ibu-ibu yang lain yang mau bersaksi. Kemarin ketika persekutuan doa pagi, saya menyampaikan firman Tuhan melalui rekaman. Karena betul-betul yang hari Selasanya itu saya benar-benar hampir nggak bisa bangun, karena kepala saya pusingnya luar biasa ya. Bersyukur ketika hari Rabu setelah persekutuan itu, saya harus ke dokter, dan saya sudah deg-degan ini sampai anak saya yang nomor 1 itu, Nadia Veta itu harus mengawal saya, karena kepala saya tuh nggak biasanya gitu, pusing terus sampai lama-lama pusingnya, dan semakin lama tuh pusingnya malah nggak semakin sembuh, malah semakin parah, malah sampai saya itu hampir nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena kepala saya benar-benar berat. Saya mengambil hasil MRI-nya ya, terus anak saya membaca, terus aduh mah puji Tuhan semuanya baik ini tulisannya gitu. Aduh kita udah khawatir kalau ada sesuatu di kepalanya mama gitu kan. Saya juga udah khawatir karena ketika tusuk jarum itu dokter sinsainya bilang begini, kalau nggak sembuh-sembuh harus mendeteksi itu di kepalanya, itu takutnya ada tumornya gitu. Saya udah ketakutan gitu. Terus ketika dibaca semuanya nggak tampak apa-apa mah, bersih puji Tuhan. Terus ketika ketemu dokternya,
dokternya bilang ini bersyukur semuanya baik, cuman karena setelah COVID itu rupanya saya nggak tes di dimer ya, di dimer saya agak cukup tinggi gitu, dan itu setelah COVID itu dari bulan Maret ya sampai Maret, April, Mei, Juli sampai udah 4 bulan saya nggak periksa darah kan, ternyata di dimer saya tinggi gitu, dan itu mengganggu sirkulasi darah ke peredaran ke otak gitu ya, karena biasanya kan saya memang tensinya udah rendah, ketika saya ada kekentalan darah saya, terus terang nggak sampai ke otak itu, jadi di kepala saya ini kekurangan oksigen dan ada penyempitan pembuluh darah ke otak seperti itu aja yang dideteksi oleh dokternya, dan puji Tuhan itu sungguh penyakit yang saya khawatirkan itu tidak terjadi apa-apa, dan ketika diberi obat pengencer darah dan lain-lain gitu untuk mengurangi ketegangan otot, dan juga kemudian kemarin saya dipaksa untuk refleksi karena ternyata leher saya sampai ke pundak itu rupanya kenceng semua, kata dokternya ini kaku semua kayak kayu nih lehernya, itu makanya peredaran darahnya nggak lancar gitu. Jadi saya refleksi itu, puji Tuhan saya bisa, sehari ini saya nggak pusing. Saya bisa melewati hari ini dengan luar biasa. Kalau Ibu tahu bahwa saya ini saat ini ada di Jepara. Saya bisa melewati semalam naik bis malam tanpa kurang tidur, dan saya hari ini juga full pekerjaan di gudang karena saya ada permintaan penawaran yang harus hari ini diselesaikan gitu. Jadi saya memang nggak pamit sama Pak Edi, Bu Rita, saya benar-benar mendadak belinya tiket, langsung karena nggak ada kesempatan lagi, mau beli pesawat juga jamnya nggak bisa, terus masuknya nggak cocok itu nanti kalau sampai Jepara jam berapanya, jadi saya memutuskan naik bis malam, dan puji Tuhan saya tetap sehat pada hari ini, dan saya bisa sungguh sangat pusingnya kayaknya ya udah lewat begitu aja. Tuhan memberkati obat-obatan yang diberikan sehingga saya bisa mengalami pemulihan saat ini. Puji Tuhan, saya sendiri mengalami luar biasa ya, pusingnya tuh dari bulan Januari waktu itu ya, pusing terus karena mungkin akibat COVID yang lalu, terus sampai sekarang ini selain pusing tuh juga saya batuk. Saya dibilang bronkitis, terus saya juga dibilang kemarin asma lagi gitu. Jadi kayaknya menumpuk. Tapi mungkin saya pikir itu sesak napasnya karena dari dimer yang tinggi itu. Jadi saya obat asmanya saya memang nggak mau minum, saya mau tunggu obat dari pengencer darah ini supaya bagaimana setelah ini kalau memang tetap sesak ya memang mungkin ada gejala asma seperti itu. Ya puji Tuhan, doa-doanya Ibu Rita, Pak Edi, dan ibu-ibu semuanya yang selalu mendoakan saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya yang bersaksi. Saya persilahkan. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan pujian kita ya. Sebelum nanti firman Tuhan akan disampaikan oleh Bu Eliata.
Saya persilahkan Ibu Eliata untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Thank you Cik Yok Eng. Selamat sore ibu-ibu semua. Saya sungguh bersyukur boleh punya kesempatan kembali bertemu di dalam acara Persekutuan Komisi Perempuan pada kesempatan kali ini. Mari saudara-saudara kita mengambil waktu sejenak untuk mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa sebelum firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau pada malam sore hari ini kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan secara bebas untuk kembali memahami dan merenungkan akan kebenaran dari firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus, tolong mampukan setiap kami, baik kami yang mendengar melalui Zoom, ataupun mungkin ada beberapa di antara kami yang tidak bisa hadir. Tuhan, biarlah nanti kami semua yang melihat ataupun mendengar melalui YouTube, Tuhan sendiri akan bekerja secara leluasa melalui penyampaian firman Tuhan pada sore hari ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus, kiranya boleh bekerja secara leluasa di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, ibu-ibu, kalau saya boleh, mari kita mungkin sebelum saya bersaksi sedikit, mari kita membaca dulu ya firman Tuhan yang diberikan kepada saya dari 1 Samuel 18 ayat 20a. Ya, saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Dan ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka Saul pun menyetujuinya. Ibu-ibu, pada waktu saya diinfo oleh Ibu Rita untuk memberikan atau menyampaikan firman Tuhan pada jadwal hari ini, saya melihat tema yang diberikan cukup menarik menurut saya, tetapi saya merasa bahwa tema ini jarang sekali diberitakan. Nah, dengan firman Tuhan yang menurut saya unik dan menarik, tapi singkat padat ya, dengan firman Tuhan diambil dari 1 Samuel 18 yang cukup singkat. Saya berpikir bahwa justru yang singkat, yang menarik ini, itu menurut saya semakin membuat kita menggali semakin dalam dari arti kalimat yang singkat dari kebenaran firman Tuhan. Saya mempersiapkan ini cukup sedikit, butuh waktu ya. Hampir saja saya menanyakan ke Bu Rita apa maksudnya dari statement tema yang diberikan kepada saya. Tapi puji Tuhan saya tadi siang sudah menyelesaikan dan bisa menyerahkan kepada Yaya dan hari ini boleh disampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari ibu-ibu kita melihat di dalam page yang ketiga. Waktu kita melihat ya tentang seseorang yang dalam hal ini Mikal ya, kita perlu dahulu mendapat gambaran tentang apa itu genogram ataupun pohon keluarga dari Raja Saul maupun dari keluarga Daud. Nah, di dalam genogram ini yang kita lihat bersama, yang ada di dalam 1 Samuel 14 ayat 49 sampai yang ke-50. Di situ tampak bahwa Saul mempunyai 3 orang anak laki-laki. Ya, namanya Yonatan, Yiswi, dan Malkisua. Dan Saul juga mempunyai 2 anak perempuan. Yang pertama bernama Merab dan yang kedua bernama Mikal. Dan hari ini, sore ini kita akan fokus kepada Mikal. Jadi Mikal adalah putri bungsu dari Raja Saul.
dan ibunya bernama Ahinoam. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, genogram dari keluarga inti Daud, di mana Daud sendiri dilahirkan dari orang tua yang bernama Isai, dan ibunya di dalam Alkitab tidak dicatat secara jelas, tetapi saya coba mencari di dalam keterangan itu ada dalam kitab namanya Talmud. Kitab Talmud yaitu mengenai komentari dari kitab Taurat Musa. Di situ disebutkan bahwa ibu Daud bernama Nitsewet bat Adael. Ya. Nah, saudari-saudari, ayah Daud yang bernama Isai ini, dia adalah cucu dari Rut dan Boas. Jadi yang nantinya dari Isai itu akan tumbuh, akan menurunkan satu kelahiran seorang Yesus Kristus sebagai sang juru selamat umat manusia yang telah berdosa ini. Nah, Daud sendiri adalah anak bungsu dari 8 saudara, saudari-saudari. Tapi di sini terlihat 7 laki-laki ya, yang 1 laki-laki tidak dicatat di dalam Alkitab. Daud mempunyai 2 orang saudari putri, ya, yaitu Seruya dan Abigail. Nah, ayah Daud sendiri yang bernama Isai, dia adalah seorang peternak yang cukup mapan ya, dan Daudlah yang ditunjuk oleh sang ayah untuk menjadi penggembala dari ayah punya ternak ya. Kenapa Daud yang ditunjuk? Karena Daud dianggap atau dipandang oleh ayahnya itu sebagai pribadi yang punya perawakan kecil. Perawakannya tidak mumpuni dibandingkan dengan 7 saudara laki-lakinya yang badannya tinggi, besar, dan sebagainya. Sehingga kakak-kakaknya itu diutus oleh ayahnya menjadi prajurit dari Raja Saul untuk melawan musuhnya, yaitu bangsa Filistin. Nah, dari genogram ini, kita melihat bahwa Raja Saul sebenarnya mempunyai relasi, saudari-saudari, dengan Daud, yaitu Daud sebagai menantunya bagi anak perempuannya yang bernama Mikal. Ya. Kemudian kita akan melihat selanjutnya, siapa sebenarnya Mikal itu. Kita perlu tahu sebelum kita memahami akan tema yang cukup menarik yang diberikan, yaitu ungkapan yang tidak lazim dari Mikal. Ya. Mikal ada 3 hal yang bisa menggambarkan seorang diri atau seorang perempuan yang bernama Mikal ini. Ya. Yang pertama yaitu Mikal dari genogram tadi terlihat adalah seorang anak bungsu dari Raja Saul. Nah, Mikal merasa ataupun mengungkapkan perasaannya bahwa dirinya itu jatuh cinta dengan Daud. Karena apa? Karena Mikal sesungguhnya melihat Daud dari penampilan luarnya saja. Saat itu Mikal hanya melihat kemenangan pada waktu Daud mengalahkan Goliat. Dan disitulah Mikal mulai muncul perasaan-perasaan ataupun dorongan-dorongan di dalam dirinya yang tidak lazim, yaitu keinginan yang sangat kuat untuk memiliki, untuk mengontrol. Nah, keinginan yang sangat kuat ini sangat mendorong dirinya untuk bisa memiliki Daud. Nah, yang kedua, Mikal adalah seorang yang dilahirkan dan dibesarkan dalam sebuah keluarga dengan seorang ayah yang sesungguhnya Saul itu mempunyai perasaan envy. Perasaan envy yaitu perasaan iri hati. Nah, perasaan iri hati ini bukan perasaan-perasaan yang biasa, tetapi perasaan yang tidak lazim sesungguhnya. Dan di mana ada iri hati di dalam diri Saul, maka gambar diri Saul
akan rusak. Kenapa bisa demikian? Sekalipun Saul adalah seorang raja, namun Saul menempatkan dirinya sendiri, saudari-saudari, lebih rendah, lebih inferior dari Daud. Yang sesungguhnya Daud adalah seorang biasa, seorang yang berbadan kecil, yang mungkin Saul lebih gagah dan lebih mumpuni sebagai seorang raja secara penampilan fisik. Tetapi Saul tidak melihat apa yang ada di dalam dirinya sebagai kelebihan. Justru dia melihat kekurangannya secara inferior. Dan disitulah muncul bahwa Saul selalu, always, ya, menganggap Daud itu adalah enemy. Daud itu adalah musuh. Sehingga Saul, hati nuraninya dibutakan. Dalam konteks 1 Samuel 18 ayat 16 sampai 12, ayat 6 sampai 12, di sini diceritakan bahwa Saul sangat-sangat membenci Daud. Karena situasinya yang mungkin saudara mengenal, ya, bahwa waktu pulang berperang, Daud disanjung-sanjung oleh para perempuan, bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, sedangkan Daud mengalahkan berlaksa-laksa dari musuh yang yaitu orang Filistin. Dan dari situasi seperti itulah hati Saul dikuasai oleh iri hati. Perasaan yang sebenarnya bukan perasaan biasa. Iri hati ini adalah perasaan yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan dikatakan dosa. Dosa yang menguasai diri Saul. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan itu sebenarnya tidak kurang panjang, saudari-saudari, untuk menyelamatkan. Bahkan pendengaran Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, yaitu segala kejahatanmu, yang menyembunyikan dirimu terhadap segalanya, yaitu segala dosa-dosa kita. Nah, di dalam Mazmur 66 ayat 18 juga ditulis oleh Daud sendiri. Daud mengatakan bahwa seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan tidak mau mendengar. Inilah yang sesungguhnya Tuhan memutuskan hubungannya dengan Saul. Jadi saudari-saudari, di sini kita mengetahui bahwa Saul lah yang tidak mau bertobat. Saul menyadari akan perasaan yang tidak lazim, yaitu envy, perasaan iri hati itu, yang sangat berbahaya, di mana Tuhan sesungguhnya sudah meninggalkan dirinya. Saul sadar itu. Nah, di dalam didikan dan keluarga seperti itulah Mikal ada di tengah-tengahnya. Mikal dibesarkan, dan Mikal secara khusus dia terbentuk dan berdampak sehingga mempunyai impact menjadi seorang pribadi. Mikal menjadi pribadi yang apa, saudari? Yang posesif, pribadi yang cenderung mengontrol. Nah, saya coba lihat di dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia. Posesif itu apa sih? Sesungguhnya di situ posesif artinya menjadi pemilik satu-satunya, yang mempunyai sifat cemburu. Garis bawahi kata cemburu. Cemburu di sini kita melihat ada efek destruktif dari perasaan cemburu yang salah, perasaan cemburu yang negatif, yang sesungguhnya nggak beda jauh dengan ayahnya yang punya perasaan lazim envy, perasaan iri hati tadi. Nah, yang ketiga, Mikal adalah anak yang menjadi umpan, dijadikan umpan oleh ayahnya sendiri. Kok bisa ya? Ternyata Saul menyadari bahwa dirinya telah kehilangan perkenanan dari Tuhan. Makanya Saul menjadi sangat ketakutan sekali. Dan dengan sadar
secara penuh. Sesungguhnya Saul tahu bahwa nantinya Tuhan akan memaksa dirinya untuk turun dari tahta, dan Tuhan akan memberikan tahta itu kepada Daud. Dengan alasan inilah, saudari-saudari, Saul berbuat secara sengaja, membuat skenario yang begitu jahat kepada Daud. Sehingga dalam konteks di dalam 1 Samuel, Saul secara 2 kali melakukan tindakan yang culas, tindakan yang sangat jahat. Pertama, Saul mengingkari janjinya kepada Daud. Dia berkata di dalam 1 Samuel 18 bahwa putrinya yang sulung, yang bernama Merab, yang semula dijanjikan akan diberikan kepada Daud. Tapi ternyata apa, saudari-saudari? Di hari H perkawinan tiba, yang sesungguhnya harus menjadi milik Daud, ternyata Merab diberikan kepada orang lain. Merab dikawinkan kepada orang yang bernama Adriel, orang dari Mehola. Licik bukan? Betapa liciknya Saul, yang dirinya punya perasaan yang dikuasai oleh envy tadi. Mikal yang sesungguhnya melihat ayahnya seperti itu. Dia melihat dan mengamati. Jadi hati-hati. Seorang anak yang dibesarkan di tengah keluarga dalam didikan orang tua yang demikian jahat dan licik. Kemudian Mikal mengambil satu posisi di mana perasaannya terobsesi oleh yang namanya seorang pribadi, yaitu Daud. Ia mencintai dan dia mengungkapkan rasa cintanya, jatuh cintanya kepada Daud. Disinilah Saul merasa senang. Kenapa bisa Saul senang? Karena Saul dengan sadar dan terencana kembali akan menjadikan Mikal sebagai umpan, sebagai jerat bagi Daud. Di dalam ayat 21 jelas tertulis, dikatakan bahwa baiklah Mikal akan kuberikan kepada Daud. Biarlah Mikal menjadi umpan, biarlah Mikal menjadi jerat bagi Daud nantinya. Biarlah tangan orang Filistin yang memukul Daud, bukan tangan saya. Jahat bukan? Dan di situ Saul memberikan syarat untuk mas kawin kepada Daud untuk menikahi Mikal. Dia minta 100 kali ya kulit khitan orang Filistin. Jadi dengan mas kawin itu Daud dipaksa berperang melawan Filistin. Tetapi Tuhan, dari singkat cerita, Tuhan tidak meninggalkan Daud karena Daud adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Bahkan Daud memberikan 2 kali lipat, memberikan kepada Saul mas kawin, yaitu dikatakan di dalam 1 Samuel 18 ayat 27. 200 kulit khitan orang Filistin. Untuk apa, saudari? Untuk memenuhi permintaan Saul dengan mengawini Mikal sebagai istrinya. Nah, yang keempat di sini kita melihat Saul memberikan putrinya kepada Daud sebagai jerat. Justru Tuhan memperlakukan sebaliknya. Di mana Daud nantinya dengan melalui pernikahan dengan seorang putri raja, secara alami, secara netral, Daud akan menggantikan posisi Saul karena saudara-saudara Mikal yang laki-laki semua meninggal, sehingga secara alami Daud naik tahta. Jadi saudari, envy sangatlah merusak. Iri hati sangatlah destruktif, dan itu berdosa. Bukan perasaan yang lazim, sehingga Tuhan tidak pernah berkenan dan berkompromi dengan yang namanya dosa. Yang di situ Saul secara sadar, dia tahu dia melakukan dosa yang tidak diperkenan oleh Tuhannya. Kemudian, saudari, kita melihat bahwa
dalam hubungan yang bagaimana Mikal itu tumbuh sebagai pribadi dalam keluarga yang toksik, keluarga yang racun. Bagaimana relasinya suami istri, relasi Mikal dengan Daud tentunya saja memunculkan berbagai masalah tentunya ya di dalam bahtera rumah tangga mereka. Dikatakan dalam 2 Samuel 6 bahwa relasi Mikal dan Daud penuh konflik, tidak harmonis. Sehingga begitu ada faktor pencetus, begitu ada faktor pemicu di situ, maka faktor pencetus yang di sini kita bisa melihat, yaitu di saat tabut perjanjian dibawa oleh Daud masuk ke kota Daud, yaitu ibu kota Yerusalem. Maka di situ Daud bertingkah laku dan bersyukur kepada Tuhan karena tabut perjanjian itu adalah perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Betapa Daud mencintai Tuhannya. Tetapi faktor pemicu ini yang membuat rumah tangga Daud, khususnya Mikal, dikuasai oleh ungkapan perasaan yang tidak lazim. Ya, di situ kita melihat bahwa di dalam selanjutnya faktor pencetus inilah yang membuat pecahnya pertengkaran antara Mikal dan Daud. Jadi saudari, kita melihat di sini bahwa cara berpikir Mikal itu sangatlah destruktif, sangatlah kacau. Pikirannya itu sangat, kalau kita boleh bilang, sangat terdistorsi. Jadi Mikal cenderung berpikir bahwa ia memposisikan dirinya sebagai seorang anak raja besar, yang dulu ayahnya adalah bos dari suaminya. Dulu ayahnya Saul adalah tuan dari Daud. Sehingga posisi pemikiran yang demikianlah yang memicu, yang membuat Mikal mempunyai ungkapan-ungkapan yang tidak lazim. Dia cenderung arogan. Dia cenderung merendahkan suaminya Daud. Bahkan dia menghina Daud. Bahkan dia tidak menghormati Daud. Dia begitu, tadi dikatakan dia begitu egois. Dia begitu memikirkan dirinya saja. Dia pikir dia anak seorang raja. Dia bisa semenang-menang mengontrol, memonopoli Daud yang hanya miliknya dia satu-satunya. Padahal Daud adalah milik Tuhan. Mikal tidak menyadari. Mikal lupa bahwa Tuhannya Daud adalah Tuhan yang menyertai Daud, yang menyelamatkan Daud dari tangan Saul ayahnya yang begitu jahat. Jadi kita melihat saudari di sini pertengkaran di dalam rumah tangga Mikal dan Daud, sumber utamanya adalah Mikal berada di dalam posisi. Mikal memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai putri seorang raja. Bukan sebagai istri Raja Daud yang sekarang dia hidupin seharusnya. Dia lupa yang seharusnya dia seorang istri, tunduk kepada suami. Bahkan suaminya itu raja. Jadi dia tidak memahami, dia tidak mengenal, dan dia dengan sengaja membawa posisinya sebagai seorang anak Raja Saul. Maka dalam pikiran Mikal yang kacau itulah menggerakkan dalam cara berpikir, menggerakkan cara berpandang Mikal, bahkan menggerakkan tingkah laku Mikal. Dia berani merendahkan Daud, bahkan mempermalukan suaminya di depan para budak-budak perempuannya. Dia mengatakan bahwa betapa memalukan suamiku. Dia berkata dari jendela saat melihat Daud menari-nari menyambut tabut perjanjian Tuhan masuk ke kota Daud. Jadi di sini kita melihat, saudari, akibatnya
akibat yang begitu tragis, Mikal sangatlah kehilangan perannya yang sangat penting sesungguhnya kalau dia menyadari Mikal adalah istri pertama Raja Daud. Bukan istri kedua atau istri ketiga, tapi istri pertama. Tapi Mikal melupakan posisi yang sangat berharga tersebut. Jadi Daud kemudian berespon di dalam pertengkaran rumah tangganya. Dia berespon atas hinaan istrinya yang merendahkan dirinya. Di situ kita melihat dan membaca ya di dalam 2 Samuel 6 ayat 21. Daud mengatakan bahwa di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan cara menyisihkan ayahmu, yaitu Raja Saul, yang segenap keluargamu untuk menunjukkan aku, yaitu Daud, menjadi raja atas umat Tuhan, raja atas Israel. Di hadapan Tuhan sajalah aku, Daud mengatakan, aku menari-nari, aku bersyukur, aku melompat-lompat. Dan di ayat 22, Daud mengatakan kepada Mikal bahwa aku akan menghinakan diriku lebih daripada hinaanmu, Mikal. Engkau memandang aku rendah, tetapi bersama dengan budak-budakmu perempuan. Yang kau katakan itu, ya, Daud dihina, Daud direndahkan. Justru Daud mengatakan bersama mereka lah, bersama budak-budak perempuan itulah aku mau dihormati. Nah, saudara, kita melihat bahwa di dalam slide selanjutnya di sini kita mengetahui ya, sesungguhnya penyebab Mikal bertingkah laku begitu jahat di mata Tuhan seperti ayahnya Raja Saul adalah di dalam pikiran Mikal dipengaruhi oleh apa, saudari? Yaitu oleh ungkapan-ungkapan, oleh perasaan-perasaan yang tidak lazim seperti tema yang diberikan oleh Bu Rita kepada saya. Betapa dalamnya kalimat kebenaran di dalam 1 Samuel ayat 18 ini. Betapa saya memuji Tuhan, betapa apa yang dilakukan Mikal itu sangat berdosa di mata Tuhan. Karena secara terang-terangan Mikal melawan Tuhan. Seperti ayahnya Raja Saul yang menentang Tuhan. Bukan perasaan biasa, tetapi perasaan yang tidak lazim Mikal berbuat, yaitu dosa. Sehingga Tuhan meninggalkan Mikal. Tuhan meninggalkan Raja Saul. Bahkan di dalam penutup, di dalam 2 Samuel 6, Mikal melalui keturunan Raja Saul dan Mikal tidak punya anak. Tuhan tidak mengizinkan melalui Raja Saul ada keturunannya. Dan disitulah di dalam jiwa Mikal, sebab sesungguhnya apa sebabnya? Apa root cause-nya? Ada 3 hal, saudari, kita melihat yang sangat krusial. Yang pertama, di dalam diri Mikal ada jiwa yang namanya esistialistik. Apa itu esistialistik? Yaitu Mikal membenarkan dirinya sendiri dengan mengikuti drive, dengan mengikuti dorongan-dorongan di dalam dirinya yang muncul sehingga mengendalikan pikiran dan jiwanya dengan kondisional. Kondisional artinya apa? Kebahagiaan diri Mikal ditentukan oleh faktor luar, bukan faktor di dalam dirinya sendiri. Nah, faktor luar ini sangat volatile, sangat relatif ya. Pada saat faktor pemicu itu bagus, dia akan happy. Tapi kalau faktor pemicu yang sekarang dihadapi di dalam konteks 2 Samuel 6 ini, dia melihat
dengan mata kepala suaminya menari-nari, menurut dia itu sangat memalukan. Dan itu tidak membahagiakan dirinya. Sehingga dia mengutuk, bahkan dia marah, bahkan dia kecewa dengan sikap tingkah laku daripada suaminya Raja Daud. Dan yang kedua, Mikal mempunyai jiwa yang ambigu. Apa itu jiwa ambigu? Di satu sisi dia menikmati sebagai status anak Raja Saul, yang notabene adalah bos tuan dari Daud, suaminya. Sehingga Mikal cenderung mempunyai sikap mengontrol, cenderung mempunyai sikap jealous yang negatif, yang ingin menguasai Daud sebagai miliknya satu-satunya. Dia lupa Daud ada milik Tuhan. Dia lupa Daud dipersiapkan Tuhan untuk menjadi penerus dari Sang Kristus Mesias. Nah, di sini kita melihat bahwa Mikal di satu sisi dia juga membenci ayahnya, yaitu Raja Saul. Bahkan di dalam 1 Samuel dia mengatakan dia menolong Raja Daud. Pada saat Raja Daud dikejar-kejar oleh Saul, ingin dibunuh, Mikal membantu Daud menyelamatkan diri, menurunkan Daud lewat jendela untuk melarikan diri. Dan Daud selamat dari pembunuhan Raja Saul. Nah, yang ketiga, jiwa Mikal. Di situ dikatakan bahwa jiwanya dikuasai oleh love and hatred, yaitu cinta yang menggebu-gebu tetapi benci. Jadi cinta dan benci. Artinya apa, saudari? Jadi dalam pandangan pertamanya, dikatakan di dalam 1 Samuel 18 ayat 20a, dalam tema hari ini, Mikal, dalam pandangan pertamanya, begitu melihat Daud secara fisik, mampu mengalahkan Goliat, dan dipuji-puji oleh para perempuan, dia muncul ungkapan yang tidak lazim. Dia ingin menguasai pribadi Daud. Tetapi hatred, dia benci kepada Daud. Karena apa? Karena jiwanya punya perasaan yang tidak lazim, yaitu dia membenci Daud karena Daud melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar dari pemikirannya sendiri, bukan dari Tuhan. Dia lupa. Dia tidak mau mengenal Tuhan daripada suaminya, yaitu Allah Yahweh. Yang jelas di dalam tabut perjanjian, di situ Allah bertahta. Dengan gentar Daud memuji Tuhan. Daud mengatakan, kalau saya tinggal di ibu kota, Yerusalem, tetapi Tuhan, masakan Tuhan di dalam tabut perjanjian itu tinggal di dalam kemah. Maka Daud ingin sekali membawa tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud. Jadi Daud punya cinta yang luar biasa kepada Tuhan Sang Allah Yahweh itu. Dan Mikal tidak satu iman dengan Daud. Disitulah Mikal ditolak oleh Tuhan. Nah, jadi saudari-saudari, ungkapan perasaan yang tidak lazim inilah Mikal ditinggalkan oleh Tuhan. Mikal adalah posesif. Posesif sama dengan sifat yang cemburu. Cemburu yang bukan cemburu biasa, tapi cemburu yang negatif. Cemburu yang negatif itu yang destruktif, yang merusak, yang tadi saya sudah katakan. Cemburu yang berkaitan, semua berkaitan dengan hati. Hati nurani. Karena di Alkitab dikatakan melalui hati. Disitulah kasih karunia. Melalui hati, disitulah setiap anak Tuhan bersentuhan dengan Roh Kudus untuk menerima anugerah Tuhan. Jadi hati Mikal dibutakan. Hati Mikal adalah jendela pertama yang menolak kasih karunia Tuhan. Dan Mikal impact-nya sangat khawatir. Khawatir yang sangat-sangat disorder. Khawatir yang sangat-sangat berlebihan. Sehingga dia bersikap bahwa Daud adalah milik yang
tidak boleh dimiliki oleh Tuhan Daud. Dan itu sangat dibenci oleh Tuhan sendiri. Dan disinilah Mikal lupa bahwa Daud adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Dan akhirnya, saudari-saudari, di dalam Yakobus 3 ayat 14, kita semua tahu bahwa dikatakan di situ, kita saudara-saudara, ibu-ibu dan saya, yang menaruh, ada di antara kita yang menaruh perasaan-perasaan iri hati, perasaan-perasaan yang mementingkan diri sendiri, selfish, egois, sombong, memegahkan diri, berdusta. Di dalam Yakobus dikatakan bahwa semuanya itu melawan kebenaran. Semuanya itu dikatakan di dalam diri dan jiwa yang ada ungkapan tidak lazim tersebut terjerat oleh dosa dan melawan kebenaran. Jadi semuanya itu dikatakan oleh Yakobus adalah hikmat yang asalnya bukan dari atas. Yang asalnya dikatakan jelas begitu tajam, asalnya dari setan-setan. Bukan dari Tuhan. Mengerikan, bukan? Jadi Yakobus telah memperingatkan umat Tuhan bahwa di mana ada perasaan-perasaan ungkapan yang tidak lazim, yaitu iri hati, yaitu jealous yang negatif, disitulah ada kekacauan, disitulah ada perselisihan, disitulah ada tingkah laku mungkin benci, pembunuhan, dan seterusnya. Jadi envy atau iri hati, cemburu yang negatif, semuanya itu adalah dosa. Tidak ada jalan lain untuk mencabut akar itu sendiri, saudari-saudari, yaitu hanya melalui darah Kristus. Yang tadi Cik Kyok Eng dalam lagunya yang sangat indah, ya saya catat bahwa ada damai di dalam jiwaku. Ada pujian di dalam jiwaku, yaitu kata apa di situ? Damai. Dengan damai dan kebenaranlah. Di situ dikatakan dalam pujian itu darah Kristus yang akan menyucikan. Kalau saudari-saudari dengan saya hari ini, kita ada dosa mungkin. Mari kita minta ampun sekali lagi kepada Tuhan. Tetapi janganlah kita takut, janganlah kita merasa digelayuti oleh dosa. Karena diri kita telah menerima kasih karunia. Tapi dengan kesadaran penuh, kita sadar penuh, kita menolak dosa itu, dan kita minta ampun. Dan kita memegang kebenaran, dan kita memiliki kata yaitu damai di dalam jiwaku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami memuji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan, kebenaran-Mu itu memerdekakan, sehingga kebenaran-Mu itu membebaskan kami dari dosa yang mengikat. Mungkin kalau ada di antara kami juga melakukan dosa-dosa. Biarlah Tuhan ampuni dengan darah Kristus. Sekali lagi kami memohon belas kasihan Tuhan, membasuh dosa-dosa kami, dan dengan kesadaran penuh, seperti Daud, dengan hati yang hancur, kami datang kepada Tuhan. Bukan seperti Saul ataupun seperti Mikal yang mengeraskan hatinya, sehingga Tuhan melupakannya, sehingga Tuhan meninggalkannya. Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh dipilih, mempunyai iman yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Kami mengucap syukur dan memuji Tuhan untuk berkat dan anugerah Tuhan melalui darah Kristus. Di dalam jiwaku ada damai, dan di dalam jiwaku
Aku memuji Tuhan seperti Daud memuji-muji Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Cik Yok Ing. Terima kasih Bu Eliata. Sungguh firman Tuhan yang disampaikannya begitu luar biasa ya. Seperti KKR pada sore hari ini. Saya sangat diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya bahwa ibu-ibu di sini juga diberkati. Terima kasih Bu Eliata, biarlah kita tidak mencontoh hal yang buruk dari Mika, tetapi biarlah kita boleh belajar dari semua yang baik yang ada di diri Daud. Kita akan memuji Tuhan kembali dari PPR 2 nomor 374. Setelah itu nanti kita akan masuk dalam pokok doa syafaat. Kita akan masuk dalam pokok doa syafaat. Kita akan nanti doakan bersama-sama. Yang pertama mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Eliata. Kemudian berdoa untuk yang sakit, Ibu Toya, Pak Kasyanto, Ibu Sunaryati, Bu Manurung, Bu Suraji, Pak Hadi, Bapak Sukrisno, Henok, dan Iqbal, serta Kesia. Kemudian kita berdoa agar anak-anak muda diberi pasangan yang seiman. Berdoa buat anak-anak yang bekerja dan sekolah di luar negeri dan luar kota. Ada Jason, ada Ben, ada Tiffany, ada Adria juga, terus Aurel yang ada di Malang. Terus kita doakan juga Jason tadi udah ya.
Ya, kita berdoa juga untuk pelayanan hamba Tuhan, majelis dan komisi agar diberikan kesetiaan dan hikmat di dalam melayani jemaat dan gerejanya. Kemudian kita berdoa buat perjalanan malam ini ke Semarang, Ibu Rita, Ibu Indriati, Ibu Hernani, dan Ibu Rini untuk mengikuti Women Summit. Kemudian berdoa buat pengurusan izin gereja dan penggabungan 2 sertifikat menjadi 1. Kita akan doakan bersama-sama, nanti doa akan ditutup oleh Ibu Dwi. Tadi kita berdoa, kita buka mic aja supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami ucap syukur. Bapak di surga, kami mau berdoa untuk ucap syukur firman yang telah diberikan. Dan firman Tuhan menguatkan kami. Tetap menjadi Tuhan bagi keluarga kami. Untuk suami untuk kami menjadi seperti mereka. Kami berdoa untuk ya Bapak Wasianto, Bu Sunaryanti, Manopo, Bu Suraji, untuk Pak Hadi, untuk Pak Suketno, untuk Ibnu Ipel, dan juga untuk Kesia. Berikan kesembuhan yang sempurna ya Bapak. Dan juga anak-anak kami Tuhan, mereka diberi pasangan yang seiman. Mereka boleh bersama-sama membangun garis rumah tangga dengan pasangan-pasangan yang seiman itu. Tolonglah Tuhan, Engkau akan berkati mereka. Dan juga anak kami yang masih belajar ataupun bekerja di luar kota atau di luar negeri. Tuhan akan berkati mereka dengan iman yang kuat dan juga dengan kesehatan yang prima. Berkati ya Tuhan untuk seluruh pelayanan hamba-hamba Tuhan. Berkati Pak Edi, Berita, Iqbal dan Firly. Berkati Pak Yunus, berkati Mbak Dwi, berkati Nikola, berkati Pak Seno juga. Tuhan akan berikan mereka kesehatan dan juga berkati untuk majelis ya Tuhan. Berkati untuk komisi-komisi yang ada. Semuanya diberikan kesetiaan, berkhidmat dalam melayani jemaat dan gerejanya. Sehingga boleh semakin membaik dan membaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk perjalanan ini ke Semarang. Untuk Ibu Rita, Bu Indri, Bu Hernani, juga Ibu Rini. Supaya mereka dapat mengikuti Women Summit. Mereka boleh sampai di Semarang dengan selamat dan dapat mengikuti setiap acara Women Summit. Dan dapat memberikan berkat dan nanti kembali ke Jakarta bersama. Memberikan berkat kepada kami semuanya. Kami juga berdoa untuk penulisan izin gereja. Supaya gereja KKM Pengharapan ini boleh menjadi benar-benar dapat memakai nama gereja di luar negeri dan benar-benar dapat izin gereja dan akan berkati semua usaha-usaha ini kegerakan hati pengurus pemerintah sehingga dapat dengan izin gereja ini juga pengampungan sertifikat gereja menjadi satu atas nama Yayasan GKMI Pengharapan. Tuhan berkati semua mereka yang bekerja dan di dalam pengurusan ini ya Tuhan, Kau akan berkati juga Engkau supaya para pengurus, para pejabat pemerintah dapat meloloskan Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama kami. Tuhan, inilah doa syafaat yang kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Maha mendengar dan Engkau juga mengerti apa yang menjadi kebutuhan, baik kebutuhan kami masing-masing secara pribadi maupun kebutuhan akan persekutuan kami dan gereja kami. Kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang memberikan apa yang kami minta tepat pada waktunya, dan semua pemberian-Mu adalah yang terbaik bagi kami.
Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk persekutuan pada sore hari ini. Terima kasih untuk Ibu Eliata yang Tuhan pakai untuk menaburkan benih-benih kebenaran firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin mencintai firman-Mu, sehingga kehidupan iman kami semakin hari semakin kokoh dan semakin kuat, tidak mudah terombang-ambing oleh persoalan-persoalan kehidupan di dunia ini. Terima kasih untuk Ibu Eliata. Tuhan berkati Ibu Eliata ya Tuhan, di dalam setiap pelayanan yang dilakukan, baik itu di dalam gereja, di dalam lembaga pendidikan, ataupun di tempat-tempat lain. Kiranya Engkau akan memberikan kekuatan Roh-Mu yang kudus, penyertaan Roh-Mu, sehingga Ibu Eliata semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk Ibu Hendra yang melayani pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bu Hendra dengan kesehatan yang baik. Di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai pemimpin perusahaan, juga sebentar lagi untuk persiapan pernikahan anaknya, maupun juga di dalam pelayanan. Tuhan, kami tahu bahwa kondisi seperti ini tidak mudah untuk Ibu Hendra, tetapi kami percaya Tuhan, hikmat-Mu dan kebijaksanaan-Mu akan senantiasa Tuhan berikan kepada Ibu Hendra. Kami mengucap syukur untuk ibu-ibu yang melayani pada sore hari ini, dan juga yang menghadiri persekutuan pada sore hari ini, yang tidak bisa hamba-Mu sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan ini akan memperkaya hidup kami, dan firman Tuhan ini akan menjadikan kami semakin lebih berhikmat lagi di dalam kami memilih dan memilah untuk kami lebih mencintai Tuhan, dan kami juga semakin diikat dalam cinta kasih Tuhan dan mempertemukan hati kami dengan keterpautan kepada Tuhan, kepada keluarga kami, dan kepada persekutuan kami, sehingga kami menjadi ibu-ibu yang semakin hari semakin bijaksana di hadapan Tuhan. Dan di mana kami berada, kami boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Kami juga mendoakan untuk ibu-ibu yang tidak bisa bergabung dalam persekutuan, oleh karena mereka ada di dalam kesibukan yang lain. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu pun Engkau limpahkan atas mereka. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Tuhan juga berkati supaya kami boleh mengelola rumah tangga kami dengan takut akan Tuhan. Kami mendoakan untuk ibu-ibu yang selain menjadi ibu rumah tangga juga bekerja ya Tuhan untuk mendukung kehidupan perekonomian keluarga. Engkau pun akan memberkati kekuatan ekstra, kebijaksanaan ekstra kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua ibu-ibu GKMI Pengharapan agar kami dapat menjadi ibu-ibu yang mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang akan berangkat untuk mengikuti Women Summit. Kiranya kesehatan Tuhan berikan kepada mereka semua ya Tuhan. Mereka boleh mengikuti acara dengan baik dan juga boleh kembali dengan baik dan dalam keadaan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan yang telah kami lakukan di dalam nama-Mu, dan biarlah apapun juga yang kami lakukan, semuanya untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera Kristus. Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera ilahi senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi keluarga, dan yang mengasihi sekeliling kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.
Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam